manusia. Makanya dia datang di tepi danau Tiberias. Dia mau cari, dia mau uji 7 orang rasulnya. Waduh, ini hebat. Hebat, saudara. Bagaimana Tuhan ingin menguji mereka untuk melihat kapasitas mereka, ilmu tentang Tauratnya. Bagaimana dia menguji sensitivitasnya, bagaimana dia akan menguji emosionalnya. Yesus ingin menguji batinianya. Tapi ternyata benar. Itulah ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri kepada rasul-rasulnya. Tapi mereka belum percaya. Wah, keren. Oleh karena itu, itikat baik Yesus adalah bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan pelajaran penting tentang iman Kristen harus secara berulang-ulang. Amin. Nggak bisa sekali. Wong dikasih tahu sekali aja, yang dikasih tahu aja belum tentu bisa masuk, apalagi yang nggak pernah dikasih tahu. Banyak orang Kristen begini, belum tentu kamu yang rajin ke gereja masuk surga. Pernah dengar nggak gitu? Orang yang rajin aja nggak masuk surga, apalagi yang nggak gitu loh. Penampakan Yesus adalah pembuktian penggenapan dari berbagai nubuatan yang sudah disuratkan oleh para nabi, para imam pada masa lampau. Dan 7 catatan sejarah Alkitab tentang orang-orang yang pernah dibangkitkan dalam sejarah Alkitab. Ada 7 orang. Ya, salah satunya Lazarus. Bagaimana membuktikan bahwa Yesus adalah buah sulungnya. Dan penampakan Yesus adalah satu penggenapan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, maka narasi-narasi firman Tuhan dari Kejadian sampai Maleaki tidak akan menjadi Taurat yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Penampakan Yesus di muka bumi pasca kebangkitannya adalah proses visitasi Tuhan kepada manusia dan umatnya. Dia datang untuk menunjukkan bahwa aku ada. Amin. Aku ada. Visitasi Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengimani dia membuktikan bahwa Yesus ingin menyampaikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu Yesus. Hebat. Secara psikologi, Yesus ingin membangkitkan kembali semangat. Secara emosional, Yesus ingin membangkitkan radikalisme. Bagaimana orang-orang yang waktu itu dengan gagah perkasa ikut dia. Bayangkan di mana ada Tuhan, di situ banyak orang. Luar biasa. Dengan berbagai macam kepentingan yang akan dituju oleh orang-orang pada masa itu. Saudara, implikasi yang Tuhan ingin hadirkan dalam hidup kita sebagai jemaat pada masa kini. Karena kita punya tugas besar untuk melihat perspektifnya Tuhan, agar kita mampu mewujud buktikan perspektifnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus ingin mengkoreksi. Yesus ingin meng-cross-check kembali bagaimana keberimanan kita kepada Dia. Amin. Ini penting. Iman itu harus selalu di-cross-check, saudara. Harus diperiksa. Kalau kita bisa rutin ganti oli mobil, oli motor setiap 3 bulan atau setiap 5.000 kilometer, lalu pertanyaannya, berapa banyak kita mengkoreksi keberimanan kita, bukan keberagamaan kita.
Secara jujur kita harus banyak belajar dengan saudara kita yang muslim. Beberapa item dalam kekristenan mereka mencoba mengadopsinya dan melakukannya. Dari tingkat RT, RW sampai tingkat nasional, mereka punya yang namanya apa? Lomba musabaqah tilawatil Quran. Lomba baca keindahan kitab suci. Hanya itu saudara. Hanya untuk bisa membaca dengan lagu-lagunya yang indah, mereka membuat lomba. Untuk apa? Membiasakan sejak dini anak-anak mereka mencintai firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hai Musa, apa yang telah kuajarkan kepadamu, apa yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarkanlah kepada umatku tentang perintah-perintahku, tentang Tauratku." Amin. Di saat mereka berdiri, di saat mereka berjalan, di saat mereka duduk, bahkan di saat mereka tidur. Tidak cukup hanya itu ya Musa, tolong tuliskan firmanku di mana? Telapak tangan mereka, di dahi mereka, bahkan di pintu-pintu rumah mereka. Luar biasa saudara. Makanya di panti anak tunanetra El Safan itu sudah 11 tahun kami melayani. Itu anak-anak tunanetra sudah habis baca Alkitab 7 kali Kejadian sampai Wahyu. Orang buta baca Alkitab 7 kali, habis Kejadian sampai Ayo coba lihat matanya yang tidak mengalami problem, tanya udah berapa kali habis. Yang rajin baca Alkitab saja tidak hafal-hafal, apalagi yang tidak pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah mencintai. Yesus ingin mengkoreksi. Kenapa kita harus sering baca firman Tuhan? Karena apa? Iman timbul daripada apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Basic of theology. Basicnya di situ. Iman saudara tidak akan bertumbuh hanya dengar kesaksiannya Ritson Manyonyo. Nggak bertumbuh saudara karena dia bukan kebenaran. Karena pengalaman rohani saya tidak akan pernah sama dengan pengalaman rohani saudara. Tetapi yang benar adalah firman Tuhan adalah ya dan amin. Itu penting saudara. Saudara boleh buka Google, saudara boleh baca berbagai macam-macam kesaksian, saudara boleh belajar banyak-banyak buku, tetapi saudara tidak akan pernah punya kesamaan mendapatkan berkat besar ketika saudara membaca firman Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan ingin mengkoreksi, mengevaluasi sejauh mana keberimanan kita. Luar biasa. Makanya saya bilang orang buta itu paling bahagia. Orang buta paling apa saudara? Paling bahagia. Kenapa? Karena hanya orang buta lah yang bisa bikin bingung setan saudara. Ayo bagaimana setan mau kasih takut orang buta? Susar ngesot lewat aja. Gondorowo datang pikirnya temannya. Makanya Yesus berkata sama Thomas apa? Karena engkau melihat baru engkau percaya, maka aku berkata kepadamu apa? Adalah berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun wah keren, orang buta keren banget. Tidak melihat tapi percaya. Amin. Luar biasa. Ini penting, basicnya di situ. Ya. Yang kedua, dalam narasi yang kita baca dalam ayat 1 sampai 13, Yesus ingin mengingatkan kembali fakta sejarah dan pengalaman rohani dan serta panggilan mula-mula para rasul. Saudara, di danau yang sama, di danau yang
ketika Yesus memanggil pertama kali murid-muridnya, pengalaman dan peristiwa yang sama, tidak ada yang berbeda. Pada waktu itu dipanggil para rasul, calon rasul. Yesus membuktikan, tebarkan jalamu, dan mereka menarik sampai goyah. Dan ketika pasca kebangkitan, ketika Yesus menampakkan kali yang ketiga kepada murid-muridnya, karena Yesus sudah menampakkan dan mereka tidak mengenal siapa dia, Yesus ingin mereminder, mengingatkan kembali. Orang Indonesia itu sulit kalau cuma diingatkan dengan kata-kata. Makanya ada bahasa yang berkata, foto itu atau film atau gambar, satu foto bisa mewakili 1000 halaman buku dengan tulisan. Yesus ingin mengingatkan kembali, mengulang sejarah Yesus 3,5 tahun yang lalu. Di danau yang sama, peristiwa yang sama, aku pernah memanggil kalian. Yesus nggak bilang ini aku, dia ingin mengingatkan fakta sejarah, pengalaman rohani. Dan ketika peristiwa mereka menarik, mendapatkan 153 ekor besar ikan, Yohanes, murid yang dikasihi itu, berkata, itu Tuhan. Biasa, Petrus kan sanguin, responsif, atraktif, pakai baju, terjun ke danau. Persis saudara, Yesus selalu kalah langkah. Petrus, mereka baru menyadari bahwa itu adalah Yesus. Kadang-kadang kita harus membangkitkan. Bu, kalau suami sudah mulai tawar cintanya, ingatkan cinta mula. Bawa ke kali jodoh. Tapi bukan kali jodoh yang dulu, kali jodoh yang sekarang. Dulu. Bawa ke Ancol, jembatan cinta, pegang tangannya, ya, bilang, Pak, belum setor gaji bulan ini, Pak. Bu, kapan terakhir suaminya bilang I love you? Terakhir kali di pelaminan, pelataran. Banyak suami kalau ngobrol dengan janda tetangga sebelah lamanya minta ampun. Tapi kalau ngobrol sama bininya, udah mau pagi tidur aja, nggak usah ribut, diam. Tapi kalau sama janda minta ampun, temanya berganti-ganti, habis film Korea, film India, habis film India, film Turki, ya ada ampun deh. Harus diingatkan. Itu loh saudara, harus diingatkan. Cinta mula-mula harus diingatkan. Yesus orang yang cakap, pribadi yang cakap dan cerdas. Dia mengerti, ahli psikologi, ahli emosional. Oh, bukan cuma multiple intelligence ya yang dimiliki Yesus. Dia perfect, amin. Dia ngerti saudara. Dia nggak ketok kepala Petrus. Petrus, tega amat sih, masa kamu nggak kenal sama aku? No. Coba lihat gaya Yesus. Dia datang di pinggir pantai, kemudian ada api, ada arang begitu. Yesus cakap benar. Diingatkan peristiwa yang lalu. Dia tidak pernah bercerita. Bahkan ketika itu dia ambil roti, dia ambil ikan, dia bakar. Coba lihat yang ketiga, Yesus itu pemimpin yang melayani dan yang menyapa. Dia ambil roti, dia ambil ikan, dia bagi. Beda pemimpin zaman sekarang, dilayani. Kita lihat aja yang baru nanti, melayani apa dilayani? Kok ketawa? Mereka buang orang yang melayani, kita doakan aja nanti. Luar biasa. Yesus ambil roti, ambil ikan, dia kasih.
Saudara, saya nggak bisa mikir kalau saya dalam posisi itu makan roti, makan ikan yang Tuhan kasih, itu nggak bisa masuk gitu loh, ganjal sampai ke kerongkongan itu loh. Mereka nggak bisa bicara karena apa? Mereka malu hati. Kalau saudara baca ayat 13, coba baca sama-sama. Lihat Alkitab. 1, 2, 3. Ciri-ciri orang yang cintanya udah tawar nih begini nih. Yesus mengambil roti, ambil ikan, kasih mereka makan nggak? Makan, tapi saya yakin ya, saya coba bayangin, aduh, apa ya, move apa? Hati kita kayak dikodeta gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Aduh, gimana ya bahasanya? Keki, grogi ya itu tuh. Ya, itu loh. Yesus pandangi mukanya atu-atu, Thomas, Yohanes, makan aja, makan. Saudara, coba kalau suami ketahuan selingkuh, ya istrinya nggak marah, aduh Pak, dipijit kekinya gitu. Amin. Hari ini